Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di perkuliahan elemen mesin dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sambungan las. Jadi sambungan las ini adalah sambungan permanen yang diperoleh dengan melebur tepi dua bagian yang akan disambungkan dengan atau tanpa penerapan tekanan dan bahan pengisi. Jadi proses pengelasan itu bisa dengan bahan tambah ya, atau disebut dengan bahan pengisi, ataupun tanpa menggunakan bahan tambah atau tanpa bahan pengisi. Nah, kemudian panas yang diperlukan untuk fusi material ini dapat diperoleh dengan pembakaran gas. Ini untuk pengelasan gas, atau dengan busur listrik untuk pengelasan busur listrik. Jadi ini contohnya untuk las karbit atau biasa disebut atau itu namanya las oksiasetilin. Kemudian ada las busur listrik atau biasa disebut dengan las listrik. Nah, ini metode busur listrik ini banyak digunakan karena kecepatan pengelasan yang lebih tinggi, ya, karena proses pengelasannya lebih cepat, ya. Kalau untuk las listrik, kenapa? Karena begitu kita dekatkan elektroda las dengan bahan yang kita las itu langsung proses pengelasan sudah terjadi tanpa harus kita tambahkan bahan tambah. Beda dengan misalnya las gas atau las oksiasetilin, kita panaskan, setelah mencair baru kita masukkan bahan tambah. Nah, itu kan prosesnya jadi lebih lama. Nah, kemudian sambungan las ini memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan sambungan paku keling. Yang pertama ini adalah strukturnya itu lebih ringan jika dibandingkan dengan sambungan rivet. Ya, kenapa? Karena sambungan rivet kan harus ada tambahan lagi, benda tambahan, material tambahan berupa paku rivetnya dipasang ke situ sehingga bisa lebih berat, ya. Kalau menggunakan paku rivet, artinya sambungan las ini bisa lebih ringan dibandingkan sambungan paku rivet. Nah, kemudian sambungan las ini menghasilkan efisiensi yang maksimum bisa sampai 100%, ya. Maksimum bisa sampai 100%, yang mana ini tidak mungkin dilakukan pada sambungan rivet. Ya, kenapa? Karena pada saat di rivet pelatnya kita lubangin itu akan mengurangi kekuatan. Nah, itu sehingga efisiensinya tidak bisa 100%. Nah, kalau sambungan las ini bisa 100% karena bisa benar-benar menyambung gitu pada bagian lasnya. Jadi karena dua bagian itu dileburkan kemudian menjadi satu, nah, maka sambungannya efisiensinya bisa 100%. Nah, kemudian perubahan dan penambahan dapat dengan mudah dilakukan pada struktur yang sudah ada, ya. Misalnya kita mau tambahkan, misal kita punya sebuah rangka kemudian mau ditambahin rangka tambahan, atau tadinya mainframe ditambahin subframe-nya, tinggal kita pasang ke situ, kita las, kan mudah, gampang. Kemudian penampilannya lebih bagus karena ini bisa dihaluskan. Nah, biasanya kalau sudah selesai dilas, biar permukaannya tidak kelihatan kalau itu habis dilas, ya, itu bisa kita gerinda. Bisa digerinda, dihaluskan rata, nah, sehingga bisa terlihat tidak bukan sambungan begitu. Bisa terlihat seperti benda yang sudah menyatu. Nah, kemudian pada sambungan las, elemen tegangan tidak dilemahkan seperti pada kasus sambungan rivet, ya, karena elemen tegangan itu kenapa tidak dilemahkan? Karena yaitu tadi seperti yang poin pertama tadi, yang poin kedua ini, ya, karena berhubungan dengan efisiensi sambungannya. Kalau di rivet harus dilubangi, nah itu pada saat dilubangi itu kan akan mengurangi tegangannya, elemen tegangan. Nah, kemudian sambungan yang dilas memiliki kekuatan yang besar. Seringkali lah sambungan las memiliki kekuatan dari logam induk itu sendiri. Jadi kekuatannya besar. Kemudian bisa digunakan untuk menyambung rangka dengan berbagai macam bentuk, ya, karena proses penyambungannya mudah. Jadi dia mau bentuk bagaimanapun, posisi dimanapun enak. Nah, kemudian sambungan las ini menghasilkan sambungan yang kaku, rigid, ya. Beda dengan sambungan rivet. Kalau sambungan rivet bisa jadi karena mungkin ada kesalahan dalam proses pengeboran misalnya, atau mungkin pemilihan paku rivet yang tidak sesuai ukurannya. Nah, itu bisa mengakibatkan sambungannya
kendor gitu, kendor, goyang. Nah, itulah yang disebut tidak rigid gitu ya. Nah, kalau las ini bisa rigid. Kemudian eh, mungkin dimungkinkan untuk mengelas pada bagian manapun dan struktur pada poin manapun, pada titik manapun. Jadi mau dilas dimanapun gampang. Kemudian proses pengelasan ini membutuhkan waktu yang lebih sedikit dibandingkan dengan rivet. Kenapa? Ya karena rivet ribet, harus mengebor dulu, setelah ngebor harus baru merivet lagi dan seterusnya. Nah, maka proses pengelasan bisa dilakukan lebih cepat. Nah, kemudian kekurangan ini sambungan las jika dibandingkan dengan sambungan paku kukel yang pertama adalah karena ada pemanasan dan pendinginan yang tidak merata selama fabrikasi, maka member atau bagian rangka misalnya yang dilas, yang disatukan itu dapat terdistorsi atau ada tekanan tambahan dapat berkembang di sana. Nah, kenapa? Karena eh, misalnya ada sambungan las, itu yang panas itu kan hanya bagian yang dilas saja, sedangkan bagian sebelahnya itu tidak mengalami panasnya beda ya. Kemudian ada proses pendinginan. Nah, karena beda proses pemanasan dan pendinginan itu akan terjadi apa istilahnya regangan ya. Ada tegangan, kemudian akan timbul regangan dan di sini akan bisa mengakibatkan distorsi atau ini biasa terjadi sangat mudah kita lihat kalau yang dilas ini misalnya plat yang tipis. Nah, pada saat setelah dilas itu biasanya istilahnya ngulet ya, ngulet. Platnya yang tadinya rata lurus jadi melengkung. Nah, itu kenapa? Karena ada uh, ini proses pendinginan dan pemanasan yang tidak merata. Kemudian memerlukan skill yang tinggi dan supervisi. Jadi kalau sambungan las tadi mungkin ya tidak butuh keahlian khusus karena tinggal dibor, setelah itu dipasang paku rivet, di rivet. Nah, kalau ini pengelasan ini butuh skill yang lebih tinggi. Kemungkinan retakan berkembang di dalamnya. Nah, karena yaitu tadi ada timbul tegangan, regangan. Nah, setelah proses pengelasan karena perbedaan pemanasan dan pendinginan yang tidak merata itu bisa mengakibatkan retak di dalamnya. Nah, makanya kerugian yang terakhir ini inspeksinya lebih susah ya dibandingkan dengan rivet. Kalau paku rivet kan gampang, paku keling ya, tinggal kita lihat, wah ini paku keling posisi kelingnya sudah bagus, benar. Kemudian dilihat secara kasat mata bisa gampang. Nah, kalau pengelasan sambungan las ini tidak bisa, makanya inspeksinya atau pemeriksaannya itu lebih sulit. Nah, kemudian kita lanjut di klasifikasi pengelasan. Pengelasan ini secara luas dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada proses pengelasan menggunakan panas saja. Yang kedua adalah proses pengelasan kombinasi antara panas dan tekanan. Nah, di sumber lain mengatakan ini, klasifikasi pengelasan ada seperti ini. Ada fusion welding, ada solid state welding. Kemudian yang fusion welding ini ada bermacam-macam juga, ada arc welding, ini yang busur, ada SMAW, GMAW dan seterusnya, ada gas welding, resistant welding, ada high energy welding. Kemudian untuk solid state welding ini ada diffusion welding. Kemudian ada roll welding. Jadi kalau roll welding ini misalnya ada dua plat, itu ditekan ya, diberikan gaya sehingga nantinya dia akan menyatu. Jadi dipanaskan, kemudian sambil ditekan, di roll gitu ya. Jadi dua buah plat disusun atas bawah, kemudian di roll dan dipanaskan, maka nanti dia akan menyatu, itu si roll welding. Nah, kalau friction welding ini dia menggunakan gesekan. Jadi misalnya dua buah benda yang akan dilas, misal plat. Nah, pertemuan antara kedua platnya itu diberikan gesekan ya. Misalnya menggunakan mata pahat mesin milling misalnya. Jadi diberikan gesekan di sana, karena ada gesekan, kedua belah pihak bagian itu akan panas. Nah, panas lama-lama akan akan mencair ya, sebelum mencair sih, tapi dia belum sampai mencair. Jadi
sudah panas, panasnya tinggi, hampir meleleh gitu, kemudian dia akan menyatu. Nah, itu yang disebut dengan friction welding. Intinya panasnya itu akibat dari gesekan. Nah, kemudian ini ada forged welding. Ini pengelasan menggunakan tempa. Jadi dipanaskan, misalnya ya kalau tempa itu kan seperti tukang pandai besi membuat ini ya, membuat parang misalnya. Itu kan dipanaskan sampai merah, sampai suhunya atau temperaturnya tinggi, kemudian dipukul-pukul, dia akan berubah bentuk. Nah, pada saat sudah merah itu, kemudian nanti kita tambahkan bahan lain yang misalnya sudah dipanaskan juga, kemudian kita tumpuk di situ, kita pukul-pukul. Nah, itu yang disebut dengan fork welding. Jadi, dia ditempa untuk bisa menyambung. Nah, ini penjelasannya. Jadi fusion welding ini bagian yang akan disambung ditahan pada posisinya, sementara logam cair disuplai ke sambungan. Jadi ditambahkan logam cair ya dari fusion welding ini. Jadi ibaratnya kayak dicor kalau fusion welding ini. Kemudian untuk berdasarkan cara panas yang dibangkitkan, ini fusion welding ini dibagi menjadi thermite welding, kemudian ada gas welding, kemudian ada electric arc welding. Nah, berdasarkan cara panas yang dibangkitkan tadi ya, ini thermite welding ini pada dasarnya adalah proses peleburan dan pengecoran. Jadi ada campuran oksida besi dan aluminium. Nah, ini disebut dengan thermite, ini dinyalakan dan kemudian oksida besi ini direduksi menjadi besi cair. Jadi setelah mencair, ini dituangkan ke dalam cetakan yang dibuat di sekitar sambungan dan sekeliling dengan bagian yang akan dilas. Nah, kemudian ini sering digunakan untuk menyambung bagian besi dan baja yang terlalu besar untuk produksi dalam satu bagian, seperti rel, rangka truk, rangka lokomotif, kemudian pada kereta uap dan rel, kemudian rangka kemudi, dan lain sebagainya. Kemudian di pabrik baja, pengelasan listrik thermite ini dipakai untuk mengganti roda gigi yang rusak, untuk mengelas leher baru pada gulungan dan pinion, kemudian memperbaiki gunting yang rusak. Nah, kira-kira thermite welding itu seperti ini. Jadi, ini ada super hot steel from ya. Jadi, besi tadi, ya, oksida besi yang sudah dipanaskan, dinyalakan, kemudian sampai mencair, baru nanti akan dituang ke sini, ya, dituangkan ke sini. Ini yang akan disambung ini ya. Ini contohnya pada rel kereta api, penyambungan pada rel kereta api. Jadi bagian ini dan ini akan disambung. Dibuatlah cetakan seperti ini yang disebut dengan molding ini, mold. Kemudian ini tadi oksida besinya sudah cair, panas, sudah dinyalakan sehingga dia cair, kemudian dialirkan ke dalam sini, masuk. Kemudian nanti dia akan dingin. Nah, kalau sudah dingin otomatis dia akan menyambung antara bagian ini dan ini. Barulah nanti ini dilepas cetakannya dan dibersihkan ataupun dirapikan, misalnya di gerinda dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah gas welding. Nah, kalau gas welding ini yang biasa kita sebut las gas ya. Pengelasan ini dilakukan menerapkan nyala api oksiasetilin atau gas hidrogen dari obor las atau welding torch. Ini welding torch pada permukaan sambungan yang disiapkan. Nah, ini yang biasa kita sebut las gas itulah, las karbit. Nah, jadi di sini ada oksigennya, kemudian di sini ada kalau dia menggunakan oksiasetilin berarti dia oksiasetilin. Kalau dia las karbit berarti di sini ada reaktor untuk pembangkit gas oksiasetilinnya. Karena kalau yang biasa kita lihat, sering kita lihat di pasar, di bengkel-bengkel las, ya, tukang knalpot misalnya, ini biasanya mereka pakai yang apa ya, sebutannya generator oksiasetilin. Jadi yang dimasukkan adalah karbit, masuk ke dalam, di sana terjadi proses sehingga menghasilkan gas oksiasetilin, baru digunakan untuk mengelas. Atau jika di tempat-tempat tertentu, misalnya di perusahaan, dia memang menggunakan gas oksiasetilin yang sudah dimasukkan dalam tabung, jadi tinggal pasang saja, lebih simple. Tapi ya secara ekonomi ya lebih mahal ini sih, gitu.
Nah, kemudian ada yang disebut dengan electric arc welding atau ini pengelasan busur listrik. Nah, ini intinya adalah dari mana nyala busur listrik ini dihasilkan. Jadi ada loncatan bunga api listrik. Jadi ini adalah simpelnya begini, kalau misalnya kita biasa ngecek aki nih, ngecek aki yang versi tidak benar ya, dimana kita hubungkan positif dengan negatifnya menggunakan kabel. Nah, itu kan akan menghasilkan percikan api. Nah, ini prinsipnya kurang lebih sama dengan proses itu tadi, cuman arus yang masuk atau yang dialirkan lewat ini lebih besar sehingga bisa sampai meleburkan logam dan juga elektroda yang dipakai. Malah meleburkan logam yang disambung dengan elektroda las yang kita pakai. Nah, elektroda las inilah sebagai bahan tambahnya, gitu. Nah, untuk electric arc welding ini dibagi menjadi dua, ada yang unshielded arc welding, ada yang shielded. Jadi bedanya hanya pada bungkusnya. Kalau yang unshielded ini dia tanpa bungkus. Nah, kemudian yang shielded ini yang bahan padat untuk menggunakan bungkusnya. Jadi elektrodanya yang ini tidak ada bungkusnya, tidak ada selubungnya. Kalau yang di sini yang shielded ini ada selubungnya. Nah, selubung tadi akan menghasilkan yang seperti ini. Ya. Nah, mungkin yang sudah pernah ngelas akan tahu di mana setelah kalian ngelas listrik itu akan ada teraknya yang bisa biasanya dipukul-pukul dulu biar lepas teraknya. Lah, itulah yang menggunakan shielded arc welding gitu. Nah, di sini fork welding ini pengelasan tempa. Jadi bagian yang akan disambung dipanaskan, kemudian setelah dipanaskan ditempa, kemudian dipalu ya. Jadi bagian yang akan disambung ini ditekan bersama-sama dan arus listrik dialirkan dari satu bagian ke bagian lainnya sehingga logam dipanaskan hingga mencapai suhu fusi. Jadi intinya ini fork welding ini dipanaskan dulu dua bendanya, setelah panas mencapai suhu fusi, kemudian akan dipalu. Dipalu itu apa? Biar menyatu antara bagian satu dengan bagian satunya lagi. Nah, kemudian kita masuk ke tipe sambungan las. Tipe sambungan las ini yang pertama adalah lap join. Jadi, sambungan pangkuan atau sambungan fillet diperoleh dengan tumpangan tindih pelat. Dan kemudian mengelas tepi pelat. Nah, ini lap join. Jadi, yang disambung itu bagian ujungnya. Ya. Di bagian ujung pada tumpukan. Jadi, modelnya ini ditumpuk. Ini pelat satu, ini pelat kedua. Ditumpuk di atasnya baru dilas bagian ininya ya. Kemudian ini ada tiga tipe, ada yang single transfer lap join, single transverse lap join, kemudian ini adalah double transverse lap join. Jadi ini kalau single ini hanya bagian ini saja salah satunya, kemudian kalau double ini berarti kedua ujungnya ini yang nempel ini dilas, kemudian satu lagi ini adalah parallel fillet. Nah, kalau parallel fillet ini posisinya berbeda. Jadi dia sejajar, arah lasnya itu sejajar dengan arah gayanya. Gitu. Nah, ada yang disebut juga dengan butt join. Butt join ini diperoleh dengan mendapatkan plat dari ujung ke ujung. Nah, jadi dua buah plat, nah ya, dua plat ini plat A misalnya, yang ini plat B, mau dilas kita dekatkan, beri jarak, baru kita las. Nah, ini yang disebut dengan butt join. Nah, ini variasinya ada square butt join, ada single V butt join, kemudian ada single U butt join, double V butt join, dan double U butt join. Nah, di sini ada ketentuannya. Pada pengelasan butt join, tepi pelat tidak perlu dibuat miring ya. Tidak perlu dibuat miring seperti ini jika ketebalan plat kurang dari 5 mm. Nah, sebaliknya, jika ketebalan plat 5 mm hingga 12,5 mm, tepinya harus dibuat miring ke alur V atau U di kedua sisi, seperti ini. Ya. Kenapa? Karena biar kalau dia sudah terlalu tebal 5 mm ke atas sampai 12 mm misalnya, itu kan terlalu jauh. Takutnya kalau
tidak dibuat miring, tidak dibuat V atau U, maka bagian yang bertemu atau yang dilas itu hanya bagian tepinya saja, tengahnya kosong, tengahnya sini kosong. Artinya hanya bagian ini saja dan ini saja. Kenapa? Karena jaraknya kan tebalnya terlalu besar, terlalu tebal ya. Gitu, jadi nggak nyampe. Makanya dibuat seperti ini, V atau U. Nah, ada juga jenis pengelasan lain yang ini ada yang namanya T-join, nah, karena sambungan T. Kemudian ada edge join, edge join. Nah, ini dua platnya ditumpuk jadi satu begini, baru tepinya dilas seperti ini. Nah, kemudian ada yang corner join. Nah, ini pojokan ya. Jadi yang dilas bagian pojokannya. Ini biasa kita sebut sambungan L lah begitu. Nah, kita lihat di sini ada simbol las dasar. Jadi simbol ini biasanya dipakai di gambar teknik ya. Jadi kalau misalnya di sana ada ketentuan khusus, harus dilas begini, harus dilas begitu. Nah, ini bisa kita tampilkan di gambar tekniknya, misalnya gambar kerja. Nah, ini simbol-simbolnya seperti ini. Silakan bisa dilihat sendiri, dibaca sendiri, dipahami sendiri gambarnya ya. Karena ini simbol ada seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke perhitungan kekuatan las. Jadi, berapa sih kekuatan lasnya kalau kita mau ngelas dengan kita menyambung plat dengan dikasih beban segini, itu sambungannya harus seberapa. Nah, ini kita masuk ke sini. Yang pertama kita bahas tentang kekuatan transfer fillet weld joint. Jadi, nah, untuk transfer fillet weld joint ini digambarkan seperti ini ya. Jadi kalau kita perbesar maka akan nampak seperti ini ya. Jadi ini ada tebal las ya, T-nya ini, kemudian L adalah panjang lasan. Nah, di sini ada throat yang dinamakan dengan throat thickness atau ketebalan bagian sini ya. Jadi disederhanakan ini sambungan lasnya ini berbentuk segitiga begini. Segitiga A, B, C. Ya. Kemudian di sini ada garis. Jadi throat thickness ini adalah jarak dari B ke D ini. Jarak dari dari B ke D ini untuk BD. Nah, ini untuk mencari throat thickness-nya ini rumusnya adalah sin 45 derajat ya. Nah, leg sin 45 derajat. Nah, atau panjang kakinya ya, kaki lasnya. Nah, maka di sini didapatkan tebalnya dibagi dengan akar 2. Sehingga didapatlah angka 0,707 dikali dengan T. Jadi untuk throat thickness-nya ini, ketebalan ini itu sama saja dengan 0,707 dikali dengan T atau ketebalan las, tebalan platnya ini. Ini. Ya. Jadi di sini kita lihat ada leg-nya atau kakinya ya. Kaki dari ukuran lasnya itu di sini. Nah, jadi kan ukuran ini sama dengan si ketebal platnya ini. Nah, maka untuk mencari throat thickness-nya ini T dibagi akar 2 sama dengan 0,707 dikali T. Nah, kemudian kita cari lagi A-nya atau luas area minimum dari las throat weld. Jadi luas areanya berapa? Minimal ya, minimal. Nih rumusnya adalah throat thickness dikali length of weld. T dikali L dibagi akar 2. Ya. Throat thickness kan tadi ini T per akar 2 ya. Kemudian dikali dengan length of weld, panjang lasan L-nya. Maka bisa dituliskan T dikali L bagi akar 2 sehingga didapatkanlah 0,707 T dikali L. Nah, kemudian sini kita lihat untuk menentukan tegangan tarik atau kekuatan tarik maksimum sambungan las. Nah, untuk single fillet atau yang dilas bagian ini saja ya, yang di sini tidak. Jadi ini saja, salah satu saja, itu disebut dengan single fillet. Ini rumusnya adalah F sama dengan T kali L dibagi akar 2 dikali dengan tegangan tarik izin bahan las. Jadi ini tegangan tarik bahan izin las. Sehingga
bisa kita rumuskan 0,707 dikali T dikali L dikali tegangan tarik izin bahan lasnya. Kemudian untuk double fillet, nah karena dia double fillet berarti kan 2 kali. Nah, maka ini F sama dengan 2 kali T kali L dibagi akar 2 kali tegangan tarik izin. Nah, sama dengan 1,414 kali T dikali L dikali tegangan tarik izinnya berapa.